Hei bro, maaf ya. Aku lagi ngobrol sebentar sama temanku. Permisi. Kenapa kamu di sini? Aku juga nggak mau. Hei. Udah selesai ngobrol? Masih ngobrol? Jangan ngobrol. Kamu nggak bilang mulai sekarang. Dari detik pertama kamu masuk ke ruangan ini, wawancara sudah dimulai. Kamu duluan. Aku. Siapa namamu? Tertulis di atas, hehe. Hei, sikapmu gimana sih? Kamu kesini cari kerja? Aku kesini cari kerja. Tapi bukan berarti aku harus merendahkan diri. Harus aku sujud ke kamu? Kamu punya kepribadian. Hah? Jualin aku pulpen ini dulu. Haha. Nah, kalau kebetulan kamu butuh pulpen, lebih baik kamu beli. Karena bisa membantumu menulis. Kalau kamu gak butuh pulpen, lebih baik jangan beli. Aku benci memaksa orang. Orang gak suka dipaksa. Nggak masuk akal. Aku sudah mewawancarai ratusan pencari kerja. Aku belum pernah lihat orang seperti kamu. Kamu serius cari kerja? Kalau nggak serius cari kerja, jangan buang-buang waktu orang, oke? Orang seperti kamu. Walaupun kamu mampu, kita nggak akan merekrutmu. Sungguh? Ya ampun. Bagus. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau gitu aku pergi. Gak perlu jangan antar. Aku mengaku kalah. Dadah. Lihat, ini adalah generasi pasca 90-an. Mereka tidak punya kemampuan, dan dia sangat sombong. Orang seperti itu pantas jatuh. Dia pantas dipukuli di luar. Hei, aku tidak perlu. Kamu menyemangatinya. Kamu masih menyemangati orang seperti itu? Kamu tahu siapa dia? Kenapa kamu begitu bebas datang menemuiku hari ini? Apa kamu tidak menyambutku? Aku. Aku menyempatkan diri dari jadwal sibukku untuk melihat anakku. Aku harus melaporkan padamu sebelumnya. Tidak, tapi jika makanannya bukan pesanan luar, akan lebih baik jika kamu memasaknya sendiri. Berhenti bicara omong kosong. Hai, bagaimana wawancaranya? Lumayan. Ada banyak orang, mungkin aku tidak lulus. Aku pernah keracunan sekali. Kamu sudah belajar untuk rendah hati. Itu bukan hal yang buruk. Sudah dapat pemberitahuan untuk wawancara kedua. Tidak secepat itu. Mungkin mereka tidak menginginkanku. Tapi Kuo dari Yem sudah meneleponku. Dia bilang kamu tampil sangat baik hari ini. Dan dia menantikan kamu untuk tampil lebih baik di babak kedua. Jujur saja, aku cukup terkejut. Seorang ibu paling mengenal anaknya. Dengan sifatmu, kamu tidak akan mengacaukan wawancara. Aku akan lega. Kenapa kamu melotot padaku? Aku tahu kamu tidak senang, karena aku memberikan tekanan tinggi padamu. Tapi ibu melakukannya dengan alasan. Lambat laun, kamu akan mengerti. Baiklah, jika begitu, maka aku akan belak-belakan. Apapun hasilku, Daniel tetap akan menerimaku. Aku bingung. Kamu bisa lulus. Berdasarkan penampilanmu dalam ujian, penguji bahkan memberimu tanda centang. Ini tidak kecil. Aku juga bingung. Kamu terlihat seperti kutu buku. Kamu bahkan tidak punya rambut. Bagaimana bisa lulus? Bagaimana kamu bisa lulus? Haha. Apa kamu tidak mau bergabung dengan JM? Apa yang kamu kenakan? Sangat seksi. Tidak peduli rintangan apa yang kuhadapi di jalan. Tidak peduli rintangan apa yang kuhadapi. Itu tidak bisa menurunkan standar estetikaku. Oke? Aku percaya suatu hari, bahkan jika senjata pintu kamu rusak, itu tidak bisa menghentikan sifat sombongmu. Oh, kamu pikir aku ingin dipukuli? Kurasa tidak peduli apa yang kulakukan, mereka akan membiarkanku lulus.
Aku tidak punya niat untuk membuat masalah. Sangat membosankan. Ini adalah motivasiku untuk ujian. Pak, Anda tidak parkir di sini. Kenapa? Ini adalah tempat parkir kedua kami. Kalau begitu minta ketua Anda untuk mengganti tempat parkir. Minta kedua untuk ganti tempat parkir. Hei, berhenti di situ. Ini adalah manual disiplin perusahaan kami. Setiap orang punya satu. Mari baca dulu. Teman sekelas lain akan segera datang. Apa kamu menyebalkan? Kamu mengejarku dari bawah ke atas. Apa yang kamu inginkan? Ada apa? Dia mengambil tempat parkir ketua. Apa kamu Zhangsheng? Kamu siapa? Karena kamu berkata begitu, maka aku hanya bisa melakukan ini. Berikan aku kunci mobil. Aku akan memarkirkannya di garasi. Hati-hati. Ada apa? Saya, orang yang kutunggu adalah dia. Sudah kukatakan. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Jika aku menjadi Yam, aku bisa melepaskan semua orang di ruangan ini. Tapi aku tidak bisa hidup tanpanya. Yo GG, bisakah kamu sedikit lebih tertutup? Oh, kebetulan sekali. Si pembunuh wanita juga ada di sini. Berhenti bicara. Kenapa kamu masih begitu sombong? Apakah kamu akan cacat seumur hidup? Apa yang terjadi? Dia juga di sini untuk magang? Siapa yang Chahu? Jika dia datang untuk magang, bukankah dia magang paling sombong dalam sejarah? Tidak mungkin. Ketua merekomendasikannya. Maganya naik terlalu cepat. Oke. Mari kita lihat. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi 5 tingkat. Tingkat pertama. Tingkat pertama adalah kebutuhan dasar, yaitu makanan dan pakaian. Tingkat kedua adalah himenen, yang berarti memiliki rasa aman dasar. Adalah kebutuhan hubungan sosial, yang mengacu pada berbagai kebutuhan emosional. Keempat, Keempat, izinkan aku bertanya. Kamu berada di tingkat mana? Izinkan aku bertanya lagi. Permisi? Apakah mereka ada hubungannya dengan penjualan? hahaha. Ya, aku kira-kira menghitung bahwa aku mungkin sudah mencapai tingkat kelima. Jadi aku mungkin tidak bisa mendengarkan kelasmu. Kamu. Aku tidak bisa mengajar kelas ini. Murid Makam APA kalian ini? Hei, Tian. Tuan Chen, kamu datang tepat waktu. Aku tidak bisa mengajar kelas ini. Kenapa generasi pasca 90-an seperti ini? Kamu bilang, oh, guru, jangan khawatir. Hei, Wang Xiao. Wang Xiao, kemari. Bawa guru Li beristirahat di sana. Guru, naiklah. Minamlah. Apakah perlu? Wang Xiaofeng. Kakak Su, ini hal kecil. Aku yang tanggung. Jaga baik-baik Song Nuan. Sayap. Aku yang tanggung. Song Nuan, masa magangmu hanya 3 bulan. Kau tetap akan dipecat setelah 3 bulan. Hormati atasan. Hormati atasan. Patuhi peraturan perusahaan. Patuhi peraturan perusahaan. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Aku ingin sukses. Aku ingin sukses. Success, success, success. Success, success, success. Apa yang terjadi? Teriakan dengan semangat. Aku bertahu kalian. Pelatihan budaya perusahaan ini sangat penting. Ini kesempatan penting untuk kalian memahami. Dan semangat. Aku minta semua penuh energi.
Kalian harus berteriak dengan semangat. Perasaan seperti teman. Hahaha. Ayo. Hei, guru, aku. Hahaha. Penkan. Kau jadi apa? Perhatikan aku. Kalian semua kenal aku, Huang Xiaofeng. Tapi yang tidak kalian tahu adalah, aku belajar dan bekerja di Jepang selama bertahun-tahun. Aku sudah lama mempelajari budaya perusahaan Jepang. Jujur saja, aku adalah ahli di bidang ini di Cina. Song Nuan, maju. Tolong ulangi. Jangan tertawa. Hormati atasan. Dan patuhi peraturan perusahaan. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Aku ingin sukses. Hahaha, sukses. Sukses, sukses. Kembali ke barisan. Tapi Song, kamu lihat itu? Kenapa semua orang tertawa? Dari sudut pandang lain, itu juga menunjukkan kamu tidak cukup tulus. Kembali. Mari kita lanjutkan. Semua ikuti aku. Fokus. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan pulang lebih awal. Jangan terlambat. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Jangan formalitas. Jangan berbuat formalitas. Ini yang diajarkan orang Jepang padamu. Kamu mengejekku? Aku tidak akan berdebat denganmu seperti anak kecil. Kamu harus memperbaiki sikapmu. Semua siswa abaikan dia. Ikut dengan aku. Semangat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan pulang lebih awal. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Jangan berbuat formalitas. Semoga sukses. Apa ini bukan formalitas? Ini bahkan lebih buruk dari formalitas. Kamu sengaja cari masalah? Oh, aku mengerti. Aku paham. Ini bukan formalitas. Ini bahkan lebih buruk dari formalitas. Ini skema piramida. Aku bukan skema piramida. Serius. Kamu cari masalah? Pergi dari sini. Kamu cari masalah? Pergi dari sini. Hei, Tidak. Jengken Killer. Kamu yang jadi bos. Aku yang keluar. Aku yang keluar. Hahaha, aku tahu. Dia adalah anak Jin Yanru, bos dari grup Feng Hua. Jadi apa yang terjadi? Kamu tidak bisa melakukan ini. Tidakkah kamu lihat penampilannya yang berantakan? Dan wajah playboynya benar-benar terlihat. Jia menggeng kekilas. Dan disiplin. Yang paling penting, dia tidak menghargai orang lain. Ketua sangat memperhatikan masalah ini. Dan sangat menaruh perhatian besar padanya. Dia secara khusus memintaku. Dan memberitahuku. Untuk tetap tenang tidak peduli seberapa marah kamu. Aku tidak bisa menahannya. Bagaimana aku bisa menekannya? Perusahaan kita adalah perusahaan besar. Kita bukan tempat untuk membujuk anak-anak. Baiklah, aku mengundurkan diri. Aku tidak akan jadi guru. Mereka menjadi aku yang berikan. Aku bisa mengundurkan diri. Biarkan aku bicara dengan bos untukmu sekarang. Tidak. Aku pikir kita semua harus tenang. Mari kita tenang. Aku pikir saat ini bukan saatnya untuk mengundurkan diri. Pekerjaan ini diberikan langsung kepadaku oleh Presiden Chen. Jika aku pergi, aku tidak bisa mengecewakan Chen. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Aku harus bertahan. Bangun. Aku tahu. Beberapa siswa mengerti dan berpikir, pelatihan budaya perusahaan ini tidak penting. Aku ingin memberitahu siswa seperti itu secara langsung. Pemikiran ini salah. Dan itu adalah kesalahan besar. Karena ini adalah kelas. Aku pikir kita harus memiliki perwakilan kelas. Song Duan, keluar. Song. Mulai hari ini, saya menunjukmu sebagai perwakilan kelas di kelas pelatihan kita. Kamu harus bekerja sama sepenuhnya denganku untuk menyelesaikan pekerjaan. Menunjukmu sebagai perwakilan kelas adalah kepercayaanku padamu. Dan juga kepercayaan pimpinan perusahaan padamu. Kamu harus melakukan yang terbaik.
dan menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh pelatih. Kamu mengerti? Ya. Ya. Mengerti. Hari ini, aku akan memberimu tugas yang mulia. Hari ini, kamu harus meminta Sang Sheng menghafal aturan perusahaan kita dan memimpinnya untuk membacakannya di depan semua orang besok. Hahaha. Aku tidak bisa melakukannya. Song, kamu harus tahu bahwa setiap magang di perusahaan kita memiliki masa magang 3 bulan. Guru akan menilainya berdasarkan kinerjanya. Hari ini, aku memberimu tugas pertama. Kamu bilang tidak bisa menyelesaikannya. Apa kesan yang akan aku berikan padamu? Song. Aku bisa melakukannya. Kamu coba. Hei, Zhang Shen, tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Apa? Kamu bisa memanggil namaku seenaknya? Bukankah besok kamu harus menghafal aturan perusahaan? Ayo, aku akan membantumu mengulang. Hah, apa aku dengar dengan benar? Apa kamu murid sekolah dasar? Kamu harus belajar di malam hari. Aku perwakilan kelas. Aku tidak bisa membantu. Tidak. Guru Hua bilang, ini adalah tugas pertamaku. Aku harus menyelesaikannya. Minggir. Tidak. Hei, Aku takut padamu. Oke, kita pergi ke belajar malam sekarang. Guru, pergi. berdiri. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Bekerja sama denganku saja. Selesai. Dan kita akan berpisah. Datang dan kejar aku. Berdiri. Zhang Shen. Zhang Shen, berhenti. Oke. Aku tidak akan mengemudi lagi, oke? Berhenti. Kamu gila? Kamu punya obat? Hormati pemimpin. Dan hormati perusahaan. Dan hormati sistem. Aku akan bekerja keras. Aku akan berjuang. Aku ingin sukses. 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 Pernah lihat video di internet beberapa waktu lalu? Seorang pelayan hotel seperti kamu. Semua orang berbaris. Bersemangat. La 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 la. Seperti kamu tadi. Ang Sheng. Bagimu, pernahkah kamu berjuang keras untuk mendapatkan sesuatu? Aku bisa lihat dari ekspresimu bahwa kamu belum. Pekerjaan ini mungkin tidak penting bagimu, tapi sangat penting bagiku.
Meskipun kamu hebat di sekolah, tapi saat kamu membawa mereka ke masyarakat, itu tidak berarti apa-apa. Standarnya berbeda. Semuanya dimulai dari nol. Meskipun aku tidak punya pekerjaan ini, aku tidak akan jadi gelandangan atau mati karena patah hati. Aku akan tetap bekerja keras karena aku ingin membalas cinta orang tuaku. Saat orang masih muda, jika kamu tidak berjuang dengan sekuat tenaga, tapi aku pasti akan menyesalinya. Kamu mengerti maksudku? Ya. Kamu bilang itu dengan sangat baik. Pekerjaan ini mungkin sangat penting bagimu. Ya, itu masa depanmu, dan mimpimu. Kamu datang ke sini untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tapi aku di sini untuk tidak mendapatkan pekerjaan ini. Aku mengerti kamu. Hei, lidahmu sudah sembuh. Hei, kamu coba ucapkan beberapa kata. Ucapkan slogannya. Patuhi aturan. Ikuti aturan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati pemimpin. Hormati pemimpin. Hei, kamu hebat. Ayo berlatih kalau begitu. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Tidak peduli berapa lama kita di sini hari ini. Bahkan sampai subuh. Aku harus menyelesaikan tugas ini. Jadi, kamu bisa bekerja sama denganku. Atau kita hanya buang-buang waktu di sini. Hei. Hei, dengarkan aku. Ketika aku masih kecil, aku terkena polio. Kamu tahu, aku tidak ingin berbicara atau berteriak. Tapi aku kekurangan enzim di otakku, yang membuat bahasa dan tindakanku tidak sinkron. Sejak kecil, teman-temanku sering menertawakanku. Ketika aku berteriak, teman-temanku menertawakanku. Aku sangat malu. Aku punya trauma psikologis. Kamu tahu? Yah, apa yang harus aku lakukan? Kamu baru saja mengatakan sesuatu dari hatimu. Dan aku juga sangat tersentuh. Sudah larut begini. Aku masih membuatmu menunggu. Aku juga malu. Bagaimana kalau kamu demonstrasikan lagi beberapa kali? Sebanyak mungkin. Sekomplit mungkin. Dan cobalah untuk lengkap dan gunakan tenaga. Mungkin aku akan mempelajarinya. Jadi kamu mau belajar. Koordinasi fisik yang buruk bisa diatasi. Kamu butuh guru yang baik. Dari mana aku harus mulai berlatih? Mari mulai dari awal. Oke, lihat aku. Aku akan menyesal. Biarkan aku. Hormati pemimpin. Hormati pemimpin. Dan hormati perusahaan. Dan hormati perusahaan. Hormati sistem. Hormati sistem. Aku ingin sukses. Hei, bukan yang itu. Jangan lakukan yang baru dulu. Jongkok. Aku tidak bisa mengikuti. Jongkok. Jongkok saja. Berdiri. Jongkok. Berdiri. Hormati pemimpin. Gerakan lebih banyak. Agar aku bisa melihat dengan jelas. Hormati sistem. Hormati sistem. Ah, ya, begitu. Hormati pemimpin. Ya. Patuhi sistem. Oke, hormati pemimpin. Lanjutkan. Hormati sistem. Hormati perusahaan. Bagus. Hormati pemimpin. Dan patuhi aturan. Hormati perusahaan dan teruskan. Guru, kamu tidak melakukan gerakan ini tadi. Ini baru? Tidak, yang itu. Hahaha, yang itu. Kalau begitu, kami lagi dulu. Aku duluan. Tidak. Jangan pergi. Aku masih ingin berlatih bersamamu sampai subuh. Aku belum mempelajarinya. Aku terkena polio. Aku tidak bisa mempelajarinya. Mari kita belajar besok. Tidak, aku harus pergi. Hei, lepaskan. 11 menit 9 detik, celanamu. Kualitasnya tidak buruk. Kupikir akan segera robek. Tak disangka tahan lama sekali. Zhang Xiang. Kamu keterlaluan. Kamu keterlaluan. Aku tidak memaksamu. Kamu sendiri yang membuat celanamu menggelembung. Ini semua salahmu. Ini semua karena kamu. Ada apa? Aku tidak akan latihan lagi, keterlaluan. Aku keluar. Tidak, aku tidak keluar.
Hei. Bu, kursi ini perlu diganti. Kamu tidak bisa menjaga keseimbangan. Kenapa kamu di sini? Aku hanya ingin memberitahumu. Aku keluar dari perusahaan itu. Bodoh sekali. Katanya pelatihan, tapi juga meneriakan slogan. Seperti perusahaan skema piramida. Bodoh sekali. Bagaimana kalau ini masih magang? Aku akan datang ke Feng Hua dengan sifat yang sama. Menurutmu boleh tidak? Kamu pikir aku tidak tahu trik kecilmu? Kamu tidak akan bertahan 3 hari di Feng Hua. Anak-anak muda kita akan menjadi preman. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kamu masih menganggap aku sebagai ibumu? Kapan aku bilang tidak menganggapmu? Kalau begitu, kamu cukup bekerja untukku di JM. Jangan pikirkan hal lain. Oh, aku tidak akan pergi. Baiklah, kalau kamu tidak mau. Kalau begitu, kamu bisa seperti anak muda lainnya. Menyewa rumah sendiri. Not kereta bawah tanah, dan berdesak-desakan di bus. Oak, berikan kartu bankmu, kunci mobil, dan kunci apartemenmu padaku. Kamu bisa hidup sesuai keinginanmu sendiri. Untuk menjalani hidupmu. Ayo. Lupakan saja. Kamu menghabiskan semalam berdua dengan Zhongsheng. Kamu bahkan tidak meneleponku. Kamu pikir aku tidak cukup malu? Lihat ini. Kamu bilang baru beberapa hari kita bergabung dengan Yem. Kenapa aku merasa waktu berjalan sangat lambat? Apa kamu pikir? Setiap orang di Yem seperti serigala. Dan sangat kejam pada kita. Tanpa sinayaman. Ya, aku hanya berpikir. Tugas yang mereka berikan pada kita tidak mungkin diselesaikan. Ya, kamu yang bergabung belakangan. Disuruh berurusan dengan Sang Sheng. Bukankah ini jelas-jelas membuli kamu? Karena kamu bilang kita punya banyak waktu. Mari kita buat jadwal. Masa magang 3 bulan? Total 90 hari. Kita akan memberi tanda centang setiap hari. Ketika semua tanda centang terisi, kita akan bertahan. Ide yang bagus. Oak, Mari kita mulai. ayo mulai. Teman Song, silakan keluar. Sudah kamu pelajari? Oh, bagus sekali. Kamu bisa pulang. Oke, kelas. Mari kita tanya Zhang Shang untuk menunjukkan di depan kami. Selamat datang. Oh, Hormati pemimpin. Hahaha. Jangan terlambat. Tidak boleh pulang lebih awal. Tidak boleh pacaran. Saya akan berkeras. Saya akan berusaha. Saya akan berkeras. Saya akan berkeras. Saya ingin sukses. Sukses, 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 sukses. Satu. Bekerja untuk perusahaan dengan sepenuh hati. Kedua. Lakukan saja tanpa ragu. Tiga. 3 kali lebih keras untuk bekerja keras. Pertama, saya berterima kasih kepada orang tua saya yang telah membesarkan saya. Kasih sayang membesarkan lebih dalam dari lautan. Terima kasih telah mendukung keluarga saya. Ketiga, terima kasih JF. Membuka untuk saya. Kebahagiaan, ahahaha, terima kasih, hahaha. Terima kasih. satu lagi. Siapa yang mengajarimu? Siapa lagi? Sunuan. Sunuan.
Aku tidak mengajarinya. Hahaha, aku tidak mengajarinya. Aku tidak bisa mengajarkan ini. Hahaha. Jenggen. Jangan cari alasan. Aku beritahu kamu, ini adalah dunia orang dewasa. Kami adalah perusahaan besar. Kami fokus pada hasil. Hasil yang baik adalah baik, dan hasil yang buruk adalah buruk. Song Nuan, instruktur Huang memberimu pekerjaan. Itu karena dia mempercayamu. Kamu akan pekerjaan yang sangat buruk. Siapa yang berani mempekerjakanmu di masa depan? Instruktur Huang, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Hukum. Kita harus menghukum. Kamu pikir ini sangat tidak adil. Ini jelas kesalahan Sang Sheng. Kenapa menghukum Song Nuan? APA kamu bodoh? Kamu nggak lihat mobil apa yang Sang Sheng kendarai? Apa hubungannya dengan mobil yang dia kendarai? Dia nggak bisa sebegitu nggak adil hanya karena mobilnya. Kamu belum dengar? Kamu nggak boleh terlalu menonjol dalam hidup. Siapa yang suruh dia jadi ketua kilas kamu? Bro, bisa nggak kamu berhenti ngejar-ngejar aku? Aku malu banget ngomong ke orang lain kalau kamu temanku. Enggak, bukan dia. Dia awalnya nulis slogan MLM kayak gini. Gimana aku bisa bilang gitu? Aku cuma sedikit melebih-lebihkan. Ya, aku pikir kamu benar-benar luar biasa. Nggak cuma mencuri perhatian, tapi juga nyinggung si cantik sekolah. Yang paling luar biasa, kamu ngirim cewek yang kamu benci buat bersihin toilet. Keren, bro. Aku akui aku agak berlebihan. Tapi syaratnya dia ganggu aku seharian. Aku kesel seharian. Kepalaku mau meledak. Aku ada sesuatu buat ngomong ke kamu. Silakan. Bilang ke dia, bukan ke aku. Ada apa? Aku tahu kamu nggak sengaja. Aku sengaja. Jangan kayak gini. Kita masih harus tinggal serumah selama 3 bulan. Aku tahu itu. Kamu itu Phoenix emas. Nggak bakal tinggal di sangkar kecil gem ini lama-lama. Aku tahu semua ini. Aku bakal bantu kamu dengan Song Nuan. Aku bego bicara baik-baik. Dia nggak bakal marah. Jangan khawatir. Haruskah aku berterima kasih? Sama-sama. Kamu menanganinya dengan sangat baik. Generasi pasca 90-an ini nggak tahu diri. Kita perlu ngajarin mereka. Pals. Soal Song Nuan. Sedang nangis di kamar mandi sekarang. Generasi pasca 90-an ini bisa dikalahkan dengan kesulitan kecil. Saya jamin dalam 3 bulan, dia akan mengundurkan diri. Mereka akan mengundurkan diri sendiri. Yang kuat yang bertahan. JM bukan tempat yang bisa ditinggali oleh semua orang. Song Nuan punya Lau Wang sebagai pendukungnya. Tapi begitu dia tidak cukup mampu. Saya pikir Wang tidak bisa berkata apa-apa. Wang Siwan tidak pernah salah. Saya ingin melihat berapa lama Song Nuan bisa bertahan. Hai. Kenapa kamu tidak bicara dulu? Tuan Wang sedang dawa wangker di sana. Tidak, kami hanya pelengkap. Sementara dia adalah protagonisnya. Kita harus tahu posisi kita. Hei, kamu adalah direktur penjualan perusahaan dan wakil presiden. Kenapa kamu tidak bisa bicara? Kamu ingin saya menjadi pembawa acara? Tidak perlu memenaskan penonton. Jangan bicara sembarangan. Tunggu pemimpin spiritual kita datang. Saya rasa kamu semakin hipokrit. Siswa, sekarang kita sambut direktur penjualan perusahaan kita, wakil presiden Chen Jian. Biarkan saya bicara dulu. Siswa, kita semua bertemu selama proses rekrutmen. Saya tidak akan banyak bicara. Biarkan saya bicara yang spesifik. Halo, semuanya. Bos datang. Biarkan Presiden Wang yang bicara. Semuanya, silakan duduk. Oh. Pertama-tama, selamat datang bergabung dengan grup JM. Melihat begitu banyak wajah muda, saya sangat senang. Yang ingin saya sampaikan adalah, bekerja untuk orang asing, tidak keren. Yang hebat adalah membuat orang asing bekerja untuk kita.
Tapi Yem sudah melakukan ini. Lihat, inilah pemimpin spiritual. 20 tahun lalu, saya seperti kamu. Saya juga magang di sini. Dan wakil presiden kita Chen Jian. Dia datang ke Yem untuk magang di tahun terakhirnya. Dan resmi bergabung dengan Yem setelah magang. Karena performanya yang luar biasa. Sebulan kemudian, dia menjadi salesperson yang hebat. 3 bulan kemudian, dia dipromosikan menjadi wakil direktur Departemen Penjualan. 2 tahun kemudian, dia menjadi direktur. 7 tahun kemudian, dia telah menjadi direktur penjualan dengan perlakuan wakil presiden. Kecepatan perkembangan seperti roket, baik di perusahaan asing atau di perusahaan milik negara. Apakah mungkin untuk dicapai? Tapi di Yem, selama kamu bekerja keras, kamu bisa sukses. Akhirnya, ini jauh dari pekerjaan di Yem. Kamu adalah masa depan Yem. Hari ini kamu bangga telah bergabung dengan Yem. Bangga di masa depan. Saya juga berharap Yem akan bangga memiliki kamu. Kenapa aku merasa? Aku merasa semangatku sedang terbakar. Aku akan bekerja keras dan berusaha untuk bertahan. Zhang Peng, Liu Yuhan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Chen Hua, Zhao Gege, Zhong Ling, Zhao Chuan, Zhang Sheng di Departemen Penjualan. Song Nuan, Zheng Rongrong di Departemen Administrasi. Siswa yang namanya aku sebutkan. Selong datang ke aku dulu untuk mengambil lengkap kamu. Lalu pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengambil pakaian. Zhao Xiaochuan, Zhang Sheng, Zhou Gij, Zheng Rongrong, Zhu Linghang, Hu Hui, Hu Qin, Chen Hua. Ao, Zhu Chun. Ayo, Song Nuan. Terima kasih. Ao. Departemen Administrasi JM adalah departemen besar, yang termasuk kantor presiden, hubungan masyarakat. Lantai 32 adalah kantor bos. Hanya kantor presiden dan kelas elit yang bisa masuk. Kantor presiden, semua dipilih dari departemen berikut. Baik it elite, bisa menjadi sekretaris ketua. Mereka harus memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Jadi kantor CEO kami hampir tidak mempekerjakan magang. Tapi, Presiden Wang, tolong lambat. Apa yang kamu lakukan? Aku di sini mencari kantor CEO. Lantai ini adalah kantor presiden. Kamu mencari siapa? Saya di sini untuk magang di kantor CEO. Departemen Sumber Daya Manusia meminta saya melapor langsung. Ikuti saya. Di mana kamar mandinya? Biar saya lihat. Saya, Presiden Wang. Saya akan mengirimkannya setelah ditandatangani. Saya terlambat pagi ini karena mengatur magang. Dan jadi terlambat. Director Hao, ini magang di departemenmu. Oke, terima kasih. Xiao Yang, sampai jumpa. Direktur Hao. Kenapa kamu di sini? Duduk dulu di sana. Oh, oke. HEIUM. Lupa memberitahumu, kursinya rusak. Saya belum sempat menggantinya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Halo, hidangan Anda sudah dihidangkan. Butuh minuman, Bu? Tidak ada pria. Semua wanita adalah elit penjualan. Adalah elit penjualan. Sajikan 8 botol anggur putih dulu. Duduk. Departemen penjualan adalah satu-satunya departemen yang diizinkan minum di siang hari. Karena sebagai tenaga penjual yang berkualitas, minum adalah keterampilan dasar. Saya yakin kalian semua sudah mengalaminya saat hari rekrutmen. Sudah mengalaminya. Departemen penjualan mentraktir kalian hari ini. Pertama, untuk menyambut rekan baru. Kedua, dan kami yang lama juga bisa mencoba sesuatu yang baru. Apa yang Chen katakan tadi bagus. Minum adalah keterampilan dasar. Kalian bisa menganggap makan malam hari ini sebagai ujian kecil. Ayo tuangkan anggurnya. Manajer, saya punya pertanyaan. Kalau saya tidak minum, apakah saya akan dipecat? Tidak. Asalkan kamu punya kinerja, kamu tidak boleh minum. Zhang Gongzi memiliki jaringan kontak yang sangat luas. Merupakan tambang emas besar bagi kami. Kalau tidak minum, makan saja lebih banyak. Aku sudah kenyang. Kamu lihat APA? Kamu mau jadi pengecut seperti dia? Aturan di departemen penjualan kami minimal 3 gelas. Tuangkan aku segelas anggur. Ya. Gelas pertama. Perselang. Aku akan bocorkan rahasia untukmu. Kamu bisa minum dan muntah. Muntah dan minum. Dan toleransi alkoholmu akan meningkat tanpa disadari. Nah, Zhao Xiaoshan. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu pura-pura mabuk pada hari rekrutmen. Kamu bisa minum. Aku suka orang yang bisa minum. Bisa minum adalah bakat untuk departemen penjualan. Ayo, minum yang pertama. Minumlah. Gelas ketiga. Gelas ketiga. Ambil gelasnya. Minumlah. Isi lagi, mengerti? Habiskan. Joke. Ya, Toleransi alkoholmu sudah meningkat banyak. Sudah meningkat banyak. Setelah 3 gelas, kamu masih terlihat tenang. Kalau perempuan tidak minum, mereka bisa minum lebih dari 3 laki-laki. Ya. Aku akan bersulang untukmu. Apa maksudmu? Kakak Yo, pemimpin sudah meminumnya. Kamu cayak memberi muka. cepat. Cepatlah. Chen, Oak. Mari kita bicara tentang mimpimu.
Aku selalu percaya dan bercita-cita menjadi yang terbaik. Salesperson. Tapi zaman sudah berkembang sampai tahap ini. Kita masih harus minum dengan klien di meja minum. Menurutku, membicarakan bisnis sambil minum sudah terlalu ketinggalan zaman. Benar sekali. Aku juga tidak ingin minum. Tapi klien ingin minum. Apa yang bisa kita lakukan? Ini sudah menjadi kebiasaan. Baiklah, Jamie Idealmu. Aku akan bersulang lagi untukmu. Oh, cepatlah. Haha. Sepertinya tidak begitu. Oh, Direktur Hao UM. Ada apa? Ya, ini aku. Apakah kamu membutuhkan aku untuk melakukan sesuatu? Maksudku adalah aku punya banyak waktu sekarang. Bisakah aku melakukan sesuatu untukmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Duduk saja di sana. Hey, Kamerla. Oh, kemarilah. Oke. Jalan baru, nomor 109. Oh, itu. Permisi, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Itu bukan tugasku. Oke. Halo. Permisi, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Oh, itu di depan. Di sini saja. Pergi saja ke arah ini. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Restoran mie ikan kuning Wang Lao To. Akhirnya ketemu juga. Jangan masuk. Kamu harus antri di bawah. Pergi ke belakang dan antri. Masih harus antri? Orang-orang dari keluarga Lan semua antri di belakang. Malay, kamu di sini. Ah, Nomor 145. 145. Giliranmu, gadis. ya. Ya, giliranku. Hei. Ada apa denganmu, gadis? Ini mie setengah jam. Kamu lihat kemana? Kamu mau kemana? Gadis.
Kamu lihat APA? Boleh aku beri kamu semangkuk lagi? Nyonya, aku akan bayar untuk semangkuk lagi. Akan butuh setengah jam lagi. Aku benar-benar minta maaf. Ya, satu tanpa daun bawang. Dan ketumbar, cabe, dan sedikit minyak udang. Makanan ini sangat buruk. Terlalu banyak minyak. Gratis minyak? Apa yang terjadi sekarang? Aku tidak akan ke sana lagi. Ayo pergi ke tempat lain. Aku tidak bisa pergi. Tidak akan pernah lagi. Baunya enak. Siapa yang membeli mie ikan kuning asinan sawi lawang tuh? Aku bisa menciumnya. Siapa yang punya banyak waktu untuk mengantri begitu lama? Sangat jauh. Seorang magang. Siapa lagi yang punya banyak waktu selain magang? Direktur Hao, ini mie ikan kuningmu. Mie ikan kuning lawang too. Director, kamu sangat beruntung. Kamu tidak mengundang kami untuk hal baik seperti ini. Benar. APA Masalana? Besok, suruh Xiao Song belikan satu untuk masing-masing dari kalian. Oh, ini magang baru kami. Kamu cukup rajin. Ayo, biar aku yang hitung. Siapa yang mau mie ikan kuning besok? Aku mau. Aku mau semangkuk dengan banyak daun ketumbar. Oke, tidak pedas. Aku mau telur ceplok. Aku mau sayuran hijau, tidak pakai cabai. Oke, tambahkan telur ceplok. Hei, pelan-pelan. Aku mau sayuran hijau, bukan cabai. Siapa lagi yang mau? Apa aku mau yang pedas? Aku juga mau seporsi nasi. Aku mau cabai. Aku mau yang pedas. Kenapa tidak ada ketumbar? Aku sudah bilang. Kamu taruh di mana? Ayo lihat. Ayo, Aku benar-benar sudah bilang. lihat di mana ITU? Aku sudah bilang pada mereka. Dan minta mereka taruh ketumbar. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Kenapa kamu menyalahkan orang lain? Aku benar-benar sudah bilang pada mereka. Oke. Kamu tidak perlu menjelaskan. Ini hanya hal kecil. Aku hanya ingin memberitahumu. Jangan serba dan lupa. Jangan menyalahkan orang lain. Lanjutkan. Oh, Oh, akhirnya pulang kerja. Aku lelah sekali. Aku mau makan. Aku ini urusan hari ini. Ayo, enak loh. Ini restoran hotpot baru yang baru ditemukan. Aku benar-benar ada urusan hari ini. Aku traktir kamu lain hari. Oak. Kita membicarakannya beberapa hari lalu. Kami bilang bahwa departemen hire kamu adalah proyek besar grup kami. Setiap tahun, kami menunggumu merekrut magang. Para karyawan tetap tidak mau melakukannya. Mereka yang tidak punya energi, waktu, atau keinginan untuk melakukannya. Akhirnya, ada yang melakukannya. Benar sekali. Tapi yang mengambil pekerjaan itu juga termasuk di antara mereka. Hei, kembalilah. Ini adalah area terbatas departemen penjualan. Kamu mau kemana? Kembalilah. apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak saham. Kamu tidak berhak bertanya. Aku punya tanggung jawab suci terhadap departemenku. Dia tidak ada di sini. Tidak mungkin. Kita sepakat untuk pulang kerja di sini. Itu pas sekali. Kamu bisa membawanya kembali. Apa yang terjadi padanya? Gege. Oh, sangat nyaman. Dia tertidur di hari pertama magang. Kenapa kamu tidak punya simpati padanya? Kamu biarkan dia tidur di tempat yang penuh asap ini. Zhao Xiaochuan dan aku membawanya kembali. Apa maksudmu tidak punya simpati? Udara di sini terlalu buruk. Omong kosong, ini ruang merokok. Bagaimana bisa udaranya bagus? Tidak apa-apa. Aku akan menggunakan pangkalku untuk menciptakan lingkungan bebas rokok buatan. Untuk memperbaiki lingkungan untukmu. Kamu tidak minum obat, kamu gila lagi. Hei, senior. Oh, enggak, jual rokok. Tidak lihat ada orang di sini? Ini ruang merokok. Sebagai magang, kamu keterlaluan.
Generasi pasca 90-an sekarang terlalu tinggi hati. Apa salahnya generasi pasca 90-an? Apakah kamu iri dengan usia muda kami? Atau iri dengan pikiran cepat kami? Kamu tidak ada habisnya? Jen akan dipecat segera. Sungguh. Kamu tahu takut. Dan lari. Kalau kamu tidak pergi, aku harus memadamkan api. Oh, hahaha. Terima kasih. Sama-sama. Aku hanya menunjukkan belas kasihanku. Hei. Orang macam apa? Menyemprot orang dengan alat pemadam api. Syukurlah tidak ada yang terjadi. Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu benar-benar terjadi? Lihat wajahnya. Sila oleh dia sedang menegakkan Catalan. Dia pikir kami melakukan kejahatan yang keji. Tapi kami tidak. Ruang merekak untuk orang merekak. Chen. Kamu harus bertindak kali ini. Kalau tidak kami tidak akan menerimanya. Kamu terluka? Perdera? Apakah kamu kehilangan lengan atau kaki? Karena tidak ada apa-apa. Maka itu bukan masalah besar. Kalian semua tahu prinsipku. Buat hal besar menjadi kecil. Dan buat hal kecil menjadi besar. Oke, ganti baju dan kembali bekerja. Tuan Chen. Ini murah. Pemimpin sudah bilang begitu. Tidak. Maaf, senior. Aku benar-benar minta maaf, pemimpin. Aku sadar bahwa aku membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan kepada rekan-rekanku. Keadaannya sangat serius, dan dampaknya sangat buruk. Menurutku ini harus ditangani dengan ketat dan keras. Aku pikir kemarahan publik tidak akan reda jika aku tidak dipecat. Aku minta dipecat sekarang juga. Mengenai hal ini, aku tidak punya cukup wewenang. Dan ada banyak hal yang harus dilakukan di grup. Lupakan dulu. Kita tunggu sampai pemimpin punya waktu. Ini. Oh, aku tidak bisa muntah. Kamu tidur di bawah AC selama berjam-jam. Bagaimana bisa kamu tidak sakit? Kamu mabuk lagi. Dan tidak ada yang memberimu selimut. Oh, mereka cukup baik membawaku pulang. Kamu tidak bisa berharap mereka melakukan lebih untukmu. Itu tidak mungkin. Kenapa kamu tidak mengambil cuti besok untuk istirahat? Kamu terlalu naif. Kami adalah magang. Kami bahkan tidak punya hak untuk sakit. Benar. Aku sudah mengalami masa sulit belakangan ini. Aku duduk di kursi roda 3 sepanjang hari. Aku duduk di sana seperti sedang melakukan kuda-kuda. Duduk itu melelahkan, dan tidak duduk lebih melelahkan. Kalau begitu kamu bisa ganti yang lain. Berani aku mengatakan itu? Direktur House setiap hari cemberut. Bahkan tidak melihatku. Hei, aku beritahu kamu. Satu-satunya prestasiku hari ini adalah membeli 2 mangkuk mie ikan kuning untuk Direktur House. Aku membeli 1 mangkuk. 1 dibeli. 1 rugi. Tapi karena dia tidak membayar. Jadi 2 mangkuk itu rugi. Dia tidak membayarmu. Dia tidak bilang. Terima kasih. Kamu harus mengingatkannya. Kamu harus bilang padanya bahwa aku magang dengan gaji hanya Rp600 sebulan. Berani aku mengatakan itu? Aku menghitung pengeluaran harianku. 2 mangkuk mie ikan kuning harganya Rp48. Pulang pergi kereta bawah tanah. Rp10 untuk kereta bawah tanah dan bus. Gaji magang kami Rp600 sebulan. Itu Rp20 per hari. Artinya aku rugi Rp38 per hari. Ya ampun. Aku hitung punyaku. Aku menghabiskan Rp10 untuk bus dan kereta bawah tanah. Rp10 untuk jahe dan air rebusan kola. Oh, itu tidak apa-apa. Tidak rugi atau untung. Kami magang sangat menyedihkan. Aku khawatir tidak bisa bertahan. Bagaimana jika tidak terlalu tragis? Lihat Zhang Sheng. Bawa Lamborghini buat magang. Benar-benar nasib yang berbeda. Bahkan kalau dia bawa kapal induk buat magang. Dia tetap idiot banget di hatiku. Idiot. Kenapa kamu sangat membencinya?
Aku pikir dia kadang lucu. Ya ampun. Kamu dengar itu? Nona Yo GG di sampingku. Dia bilang suka Zhang Sheng. Kalau gitu biarin dia tetap di divisi penjualan. Aku gak akan pernah mulai. Aku gak akan pernah ke divisi penjualanmu lagi. Kapan aku bilang suka dia? Aku bisa lihat dari ekspresimu. Kamu sangat suka dia. Aku gak bilang gak suka. Aku gak benci dia. Aduh, aku gila. Apapun yang kulakukan, mereka gak mau pecat aku. Kenapa? Ya ampun. Cewek di zaman sekarang susah banget. Masuk perusahaan besar. Harus melewati banyak kesulitan. Ini semua salah ibuku. Dia memaksaku sampai seperti ini. Ya ampun. Ya ampun banget. Saatnya aku lindungi bunga-bunga. Cewek itu seperti bunga. Mereka sangat lembut. Bagaimana bisa tahan dihancurkan seperti ini? Bro, aku gak ngerti omonganmu. Tapi aku bisa rasakan. Kamu di pihakku, kan? Sudah waktunya. Guru Sao. Aku sampai panggil kamu guru. Guru Sao. Saat aku sangat menderita. Bisakah kamu lakukan sesuatu? Aku bilang, kamu nyebelin gak sih? Kalau gak kamu, pecat diri sendiri aja. Bikin kesel banget. Hei. Dari sudut ini bikin aku kaget banget. Beneran.